Gua udah nonton Mortal Kombat 2. Film ini melanjutkan kisah sebelumnya dan kali ini memperkenalkan karakter Kitana dan Johnny Cage di dalam film. Mereka saling berhadapan dalam pertempuran tanpa aturan, pertaruhan hidup dan mati, dan penuh darah untuk menyelamatkan Earthrealm dari kuasa Outworld sambil mengalahkan kekuasaan gelap Shao Kahn yang mengancam Earthrealm dan para pembelanya. Tapi sebelum itu, mari kita ingat-ingat dosa besar Mortal Kombat 2021, film sebelumnya. Sebelum kita bahas Mortal Kombat 2, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, jangan lupa kalian follow channel Cinemacot untuk pembahasan film-film dan review dan rekomendasi film lainnya. So, sutradara Simon McQuay, inilah 4 dosa besar Mortal Kombat 2021. Let's go! Dosa pertama, protagonis original bernama Cole Young diperkenalkan di film Mortal Kombat 2021. Menurut fans, tidak perlu karakter ini diadakan. Karakternya ngebosenin, dan gara-gara dia, karakter-karakter ikonik Mortal Kombat lainnya jadi nggak terlalu banyak muncul di layar. Cast-nya berjibun, tapi gagal fokus gara-gara fokus ke Cole Young ini, yang biasa aja gitu. Udah gitu, karakter-karakter yang fokusnya dilupakan ini dibunuh-bunuhin dengan cara yang sangat percuma gitu. Sepele banget kematian mereka. Ini ngebuat fans agak geram dan menyalahkan Cole Young. Kedua, Mortal Kombat itu identik sama turnamen pertarungannya. Tapi di film Mortal Kombat 2021 nggak ada turnamennya sama sekali. Ini seolah-olah ngebikin film pertama Mortal Kombat jadi prequel yang sangat panjang dan gak penting. Bayangin adaptasi game yang nyeritain tentang turnamen hidup dan mati, tapi di filmnya malah gak ada. Plotnya malah melindungi para fighternya sebelum Mortal Kombat berlangsung. Penonton cuma dikasih tahu kalau Outworld itu pernah menang 9 kali. Dan ini adalah kesempatan terakhir Earthrealm. Tapi nggak dijelasin background si turnamen tuh kayak apa, dan kenapa, dan gimana. Ditambah lagi, versi film menambahkan plot ramalan ke dalam ceritanya. Ngapain perlu ada turnamen kalau di dalam ramalan Earthrealm sudah diramal menang dan Outworld kalah. Ketiga, yang paling kocak dan goblok menurut gue adalah konsep Arcana di dalam film Mortal Kombat 2021. Sejak kapan Mortal Kombat ada konsep Arcana? Apa itu Arcana? Ternyata Arcana ini cuma akal-akalan Hollywood untuk menjelaskan bagaimana asal-usul kekuatan super para karakter Mortal Kombat. Ini adalah kebiasaan Hollywood. Kalau adaptasi video game, seakan-akan mereka itu harus menjelaskan dari mana kekuatan gaib itu berasal. Dan ngide lah bikin konsep Arcana. Konsep ini nggak ada di dalam video game. Bikin fans bingung, dan jadinya kebingungan sendiri pas nyeritain konsep Arcana di dalam film. Fans itu cuma pengen satu, keep it simple. Dan yang keempat, ini debatable ya. Tone-nya terlalu serius. Mortal Kombat itu seharusnya punya tone yang campy, lucu, norak, dan bahkan lebay, bahkan klise. Itu Mortal Kombat sudah biasa. Tapi di Mortal Kombat 2021, sepertinya hal itu hilang. Dan cuma Kane yang punya aspek tersebut. Tapi walaupun begitu, hebatnya film ini, mereka tidak melupakan dosa-dosa besar tersebut dan mengakuinya. Dan mendengarkan keluh kesah para fansnya. Dan hadirlah Mortal Kombat 2 sebagai pengampunan dosa besar tersebut dan sebagai jawaban atas dosa-dosa tersebut. Caranya gimana? Dengan cara membuang karakter Cole Young, melupakan konsep Arcana sebagai penjelasan kekuatan super film ini. Mereka memasukkan Quan Chi, sang necromancer, untuk memperkenalkan Resurrection, dan akhirnya di film kedua menghadirkan turnamen Mortal Kombat yang asli. Di dalam film juga menjelaskan terkait konsep resurrection-nya, bahwa setidaknya untuk menghidupkan kembali sang karakter yang sudah mati di film sebelumnya, setidaknya sisakanlah kepala dan badannya. Jadi nggak mempersulit Quan Chi. Quan Chi bilang gitu di dalam film. Exact dialognya gue lupa lah ya. Dan kalian tahu nggak, karakter Cole Young itu mati dengan kondisi kepala pecah dan badannya masuk ke dalam cairan asam oleh Shao Kahn. Ini adalah fatality yang maknyus dan cara halus untuk membuang karakter original yang tidak diinginkan oleh siapapun bernama Cole Young. Gue juga suka bagaimana Mortal Kombat 2 menghadirkan struktur plot yang setidaknya punya fokus yang lebih jelas dengan cara menghadirkan 2 main plot point lewat karakter Kitana dan Johnny Cage. Struktur plot yang berantakan di film sebelumnya dirapikan dengan cara seperti ini. Kedua arc, Kitana dan Johnny Cage itu saling mendukung menggerakkan kisah Mortal Kombat kali ini, yang menurut gue patut diapresiasi. Struktur plot yang lebih solid ini juga menghadirkan pertaruhan yang lebih besar
dan lebih penting di dalam film. Jadi nggak ujuk-ujuk berantem aja, walaupun kualitas cerita masih sangat bisa diperdebatkan ya. Tidaknya struktur plot sudah membaik daripada film pertama. Fighting sequence dalam film ini juga lebih reasonable karena adanya turnamen. Bagi gue, segmen turnamen dan fightingnya adalah fanservice yang cukup baik. Dan sebenarnya dia bisa eksploitasi lebih lanjut lagi sih. Tapi setidaknya dia sudah menghadirkan pertarungan yang no sensor dan fatality yang ikonik, yang nggak dilupakan oleh sang pembuat film untuk dimasukin ke dalam film. Bahkan ada fighting sequence pada saat Cole Young melawan Shao Kahn, itu ada angle seolah-olah kita baru mulai fighting kayak di video game gitu ya. Angle-nya kayak gitu. Kemudian gue juga suka tone filmnya yang nggak melulu serius, mengembalikan film Mortal Kombat yang campy, over the top, dan lebay, sesuai dengan ciri khas Mortal Kombat. Mortal Kombat seharusnya jangan terlalu malu-malu untuk menjadi norak, untuk menjadi lucu, dan juga lebay, flashy. Walaupun film ini punya kelebihan dan juga hal-hal yang gue sukai gitu ya, film ini pastinya tak luput dari kekurangan-kekurangan yang gue lihat di dalam film. Setidaknya ini masih debatable, tapi buat gue pribadi ini perlu disampaikan kekurangan-kekurangannya. Permasalahan utama dan pertama, atraksi CGI yang masih kurang di beberapa fighting sequence. Mungkin ini terkait budget juga ya. Gue juga bingung sih sebenarnya kenapa Warner Bros itu nggak mau ngasih budget 2 kali lipat dari produksinya yang sekarang. Di film pertama, budget mereka itu 55 juta dolar. Di budget film kedua, menjadi 80 juta dolar. Sebenarnya gue bingung, franchise sebesar Mortal Kombat tidak diberikan budget sebesar blockbuster ratusan juta gitu lah ya. Semoga di film berikutnya Warner Bros bisa ngasih budget yang lebih lagi, bahkan sampai ratusan juta dolar, biar CGI-nya dan fighting sequence-nya nggak nanggung. Lalu gue juga merasa di beberapa adegan, dialog, dan performance aktornya itu masih terasa kurang menggugah ya, kurang engaging lah. Kadang interaksi mereka itu flat. Untungnya masih ketolong lah sama charm dan karisma aktornya masing-masing. Permasalahan lain yang gue temukan adalah sequence fight dan gore-nya. Sepertinya mereka harus berani naikin lagi di satu level atas untuk permasalahan fighting dan gore-nya. Jadi gore-nya nggak terasa nanggung dan juga nggak terlihat malu-malu seperti di film-film sebelumnya dan juga di film kedua ini. Koreo fightingnya juga sepertinya perlu dibuat lebih panjang lagi. Masih ada beberapa fight yang kurang intens, dan juga pertarungan yang intens itu seharusnya dibuat dengan pertaruhan nyawa yang lebih menegangkan. Terakhir, butuh lebih banyak adegan Bi-Han dan Hanzo. Tapi ini pure permintaan fanservice ya. Bi-Han dan Hanzo diperbanyak lagi. Gue udah cukup seneng sih di film kedua. Mereka menampilkan Noob Saibot ya. Sub-Zero berubah jadi Noob Saibot lawan Hanzo gitu ya. Tapi di film ketiga boleh lah ditampilin lebih banyak lagi. Buat gue, Mortal Kombat 2 adalah permintaan maaf dan pengampunan dosa atas apa yang mereka telah berbuat di film pertama. Mortal Kombat 2 gue beri nilai 7 dari 10. Semoga di film ketiga Warner Bros bisa lebih memberikan kebebasan dan budget yang lebih banyak untuk franchise sekelas Mortal Kombat. So buat yang udah nonton Mortal Kombat 2, menurut kalian bagaimana? Bagus gak filmnya? Buat yang belum nonton, segera ditonton di bioskop terdekat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka video ini. Jangan lupa sebar video ini kalau kalian perlu ngasih tahu teman kalian. Dan jangan lupa follow Cinemacot untuk review, rekomendasi, dan pembahasan film-film lainnya. I'll see you guys next time in another video. Ciao!